Halo, gue Jessica, gue umur 19 tahun, gue seorang mahasiswi. Nama gue Nanda, umur gue 22 tahun, kerjaan gue freelance. Nama gue Aris, umur gue 22. Dan kesibukan gue ya sibuk aja sih sebenarnya. Saya Tony Saputra, 22 tahun, saya seorang mahasiswa. Nama gue Pradana, umur 26 tahun dan sekarang aktivitas gue freelance. Pernah di catcalling gak sih, Kak? Pernah dong pasti. Pernah lah. Pernah gak sih meng-catcalling cewek? Meng-catcalling cewek nggak pernah sih sama sekali, nggak pernah. Saya sejauh ini kayaknya sih pernah ya. Ya sekali-sekali pernah sih kalau lagi nongkrong-nongkrong aja ya kan. Nah, tanggapannya gimana sih tentang catcalling yang udah jadi hal lumrah di Indonesia tuh? Sebenarnya kalau dibilang hal lumrah, itu aja udah salah gitu. Karena dalam sosial masyarakat itu hal yang tidak dibenarkan. Mau dari segi aturan, etika, norma itu udah salah. Jadi saya nggak setuju sih sama menglumrahkan catcalling itu. Menurut gue sih ini udah salah dari awal karena nggak pernah ada sanksi untuk si pelaku dan tidak ada efek jera untuk si pelaku. Kalau menurut gue ya, apalagi kayak semisal lagi di tongkrongan atau lagi kumpul-kumpul nih sama teman-teman. Kalau semisal ada cewek lewat kayak gitu terus kita panggil atau kita godain kayak gitu, itu hal yang wajar gitu menurut gue. Jadi karena udah kayak iseng aja sih sebenarnya gitu kan, kayak godain atau gimana gitu aja. Kenapa dibilang lumrah itu mungkin karena banyak orang yang sekarang tuh menormalisasi ya kalau misalkan di catcalling, padahal itu tuh udah pelecehan verbal banget. Nah, banyak juga yang mereka tuh nggak tahu kalau ternyata itu pelecehan, jadi mungkin dianggapnya lumrah padahal enggak banget. Menurut gue sih ya bagai candaan aja ya. Ya tergantung kalau itu ceweknya idep peka gitu kan. Kalau nengok ya berarti punya hati, kalau kagak ya biasa aja sih menurut gue. Kalau kamu di catcalling, how you react gitu loh? Pas pertama kali gue di catcalling tuh pertama risih ya, dan kedua takut. Abis itu kabur. Tapi pas gue udah tahu kalau misalkan itu ternyata perilaku yang nggak baik gitu ya, pelecehan secara verbal, dan ternyata sekarang udah banyak loh yang speak up gitu. Jadi gue memberanikan diri, justru malah gue samperin orangnya. Reaksi gue sih yang pertama risih, tapi gue tetap biasa aja dan nggak ngasih respon apa. Biasanya pandangan cowok, rata-rata alasan melakukan catcalling tuh apa sih kira-kira? Oke, kalau saya anggapannya meng-catcalling orang, meng-catcalling wanita atau perempuan, alasannya pasti ya, satu mungkin karena iseng aja. Mungkin karena iseng saja. Kedua, mungkin karena memang dia nafsu. Ketiga, mungkin ya karena emang dianya tidak benar saja dari segi moral, etika, dan tingkah laku perilaku dia aja. Begitu. Kalau sejauh ini sih gue ya biasa aja gitu, nggak pernah ngerasa bersalah atau apa gitu. Karena ya yang digodain pun senyum-senyum aja gitu. Nih, alasan lu melakukan catcalling tuh apa sih? Pernah merasa bersalah gak? Nah, gimana kalau misalkan hal yang lu lakuin ini kejadian sama nyokap, adek cewek, atau kerabat cewek, sama temen, gimana? Kalau menurut gue sih, kalau misalnya gue punya adik cewek atau doi nih, ya kesel juga gitu kan. Tapi ya kan masih jadi doi, ya kan. Tapi kalau udah jadi istri beda, gitu. Kesel. Nah, lu tahu gak sih kalau di Amerika Serikat ini kan pelaku catcalling bisa didenda sampai $250 atau setara dengan 3 juta rupiah. Nah, gimana nih tanggapan lo kalau misalkan hal itu tuh diterapin di Indonesia? Justru bagus ya kalau misalkan emang diterapin juga di Indonesia, karena korbannya juga sekarang udah banyak dan banyak juga yang sekarang udah speak up. Bagus sih kalau misalkan ada peraturan. Satu kata, wajib. Malah kalau misalnya saya kurang tahu ya tata aturan di Indonesia seperti apa, apakah ada atau tidak adanya. Tetapi kalau tidak ada, maka negara-negara tersebut bisa jadi representatif yang bagus. Wajib harus ada aturan-aturan seperti itu. Karena untuk apa? Itu hal-hal yang terkesan kecil, hal-hal yang terkesan sederhana, tetapi ternyata itu dampaknya sangat besar loh. Apalagi kalau kita memosisikan diri sebagai seorang perempuan atau wanita. Itu adalah tindakan yang sangat hina bagi saya. Jadi harus diperlakukan peraturan seperti itu. Kalau menurut gua kalau diterapin di Indonesia kayaknya sulit ya. Karena itu tuh apalagi buat kayak anak-anak tongkrongan kayak gitu. Udah pasti mereka tuh kayak sering banget buat nge-catcalling ke cewek atau ke lawan jenis lah intinya kayak. Pandangan lo tentang sanksi terhadap pelaku atau aturan catcalling di Indonesia tuh harusnya gimana sih? Atau yang sekarang ada tuh harusnya digimanain gitu? Kalau
berbicara mengenai aturan ya pasti cuma 2 landasannya. Yang pertama landasan hukum tentunya. Entah tata aturannya seperti apa, kena denda atau kena durasi pidananya seperti apa, itu satu tentang hukum. Kemudian yang kedua ya, sanksi sosial udah pasti ada. Biar kapok, biar tahu rasa, biar tahu, oh ini benar-benar salah, biar masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan sanksi. Dan sekarang malah ada sanksi yang jenis ketiga menurut saya, sanksi media sosial. Jadi dari media sosial ada komentar, apa segala macem. Nah, menurut saya hal-hal ini mungkin memang seharusnya ada untuk para pelaku-pelaku dari catcalling ini. Agar apa? Agar jerah dan tidak ada para calon-calon catcalling yang baru dan korban-korban selanjutnya. Pandangan gua tentang sanksi terhadap pelaku catcalling, sebaiknya diberi sanksi tapi tidak terlalu berat hukumannya, supaya ada efek jerah untuk si pelaku dan tidak melakukannya lagi. Kalau menurut gua ya, kalau semisal itu udah di luar batas, itu ya wajib sih kalau buat diberikan sanksi biar dia tuh jerah gitu. Tapi kalau semisal kayak cuman godain, kayak semisal manggil-manggil atau nanti kita bisa minta akun Instagramnya atau apa kayak gitu, itu hal yang wajar sih. Apalagi kayak umur-umur gue sekarang kan, jadi kayak ya udahlah gitu. Kalau menurut gue pasti harus dibikinnya aturannya yang sebaik mungkin dan memang bisa pro kepada korban-korbannya. Dan korban ini kan bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga bisa jadi korban. Jadi kalau bisa pemerintah punya aturan untuk pelaku-pelaku catcalling. Sebetulnya terapin boleh-boleh aja, tapi lebih ke sosial sih. Tapi kalau untuk masalah pidana, menurut gue sih harus diatur dulu ya, atas dasar hukumnya apa. Sebagai cewek, apa sih atau ada hal gak yang mau kalian ungkapin atau kalian sampein sama pelaku catcalling di luar sana, sama pelaku yang pernah meng-catcalling dulu? Buat pelaku catcalling, lebih menghargai perempuan di luar sana, dan dengan adanya catcalling ini membuat perempuan itu menjadi risih dan merasa dirinya tidak dihargai aja. Mungkin yang pengen gue sampein, kalian tuh nge-catcalling kita tuh sebenarnya pasti mau nyari perhatian kan. Sebenarnya tuh kalian tuh nggak dapat perhatian dari kita. Justru kita tuh malah kesel gitu. Mau ngapain sih gitu? Apa yang mau kalian cari gitu? Mau ngata-ngatain kita, apalagi di depan umum. Biasanya kalau catcalling tuh cowok-cowok segerombolan sama temen-temennya, terus kita jalan sendiri, kita di catcalling. Kalian tuh nggak dapat perhatian kita, malah kita jijik gitu sama kalian. Karir atau percintaan? Karir. Karir sih. Karir. Widih, karir kayaknya deh. Ibu rumah tangga atau career woman? Career woman. Karir woman. Pendidikan atau karir? Pendidikan. Karir. Pendidikan. Karir. Karir. Lanjut S2 atau mulai kerja? Mulai kerja. Mulai kerja. Lanjut S2. Mulai kerja. S2. WFH atau WFO? WFO. 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 Morning meeting or evening meeting? Morning meeting. Morning meeting. Evening meeting. Morning meeting. Morning. Heels atau sneakers? Sneakers. Heels. Blazer atau casual outfit? Casual outfit. Casual outfit. Casual outfit. Blazer. Casual. Kopi atau teh? Kopi. Teh. 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 Ngopi. Kerja sesuai passion atau kerja karena gaji? Kerja sesuai gaji. Kerja karena gaji. Kerja sesuai passion. Kerja sesuai passion. Kerja karena gaji. Tim deadline atau tim kerjain jauh-jauh hari? Kerjain jauh-jauh hari. Tim kerja jauh-jauh hari. Deadline. Tim kerjain jauh-jauh hari. Jauh hari. Jalanin walaupun stres atau resign aja deh? Jalanin aja walaupun stres. Jalanin walaupun stres. Resign. Resign aja deh. Resign dong. Gaji gede bikin mental health down atau gaji kecil mental health baik? Gaji gede, mental health-nya down. Gaji besar, mental health down. Gaji kecil, mental health baik. Gaji gede, mental health down. Waduh, bingung ya. Gaji kecil tapi health. Oke, terima kasih. Ya.